Pemberian persepuluhan ini menjadi perbincangan banyak orang di kalangan orang Kristen secara khususnya. Jadi soal persepuluhan itu tidak pernah gatuk-gatuk sesama orang Kristen. Tapi saya mau bilang bahwa persepuluhan sudah diberikan jauh-jauh hari sebelum ada satu bangsa. Abraham memberikan persepuluhannya kepada Imam Melkisedek. Itu terdapat dalam Kejadian pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-20. Lalu toh juga belum terbentuk suatu bangsa, cucu dari Abraham bernama Yakub. Ketika dia lari ke rumahnya Laban, dalam perjalanan itu dia harus menginap di satu tempat. Dia pakai bantal dengan batu, lalu melihat malaikat Allah turun naik. Dia berkata di sana, dia memberikan persepuluhan. Lalu diteruskan kepada bangsa Israel. Persepuluhan itu berjalan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Prinsip persepuluhan bukanlah persembahan, tapi mengembalikan miliknya Tuhan. Itu persepuluhan. Kita bersama-sama membuka dari Imamat pasalnya yang ke-27 ayatnya yang ke-30 sampai ayatnya yang ke-32. Saya bacakan kepada kita dengan cepat. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Tetapi jikalau seseorang mau menebus juga sebagian dari persembahan persepuluhan itu, maka ia harus menambah 1/5. Mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu, sapi atau kambing domba, maka dari segala yang lewat dari bawah tongkat gembala waktu dihitung, setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Puji Tuhan. Persepuluhan adalah merupakan perintah Tuhan, bukanlah rekayasa manusia dan bukan juga proyek dari satu gereja. Tidak, itu adalah perintah Tuhan. Kenapa? Kita harus memberi persepuluhan. Setiap kali kita tidak memberi persepuluhan, berarti setiap kali pula kita tidak taat sama Tuhan. Itu satu bukti ketaatan kita kepada Tuhan. Nah, setiap kali kita tidak memberi persepuluhan, itu menunjukkan bahwa kita tidak taat sama Tuhan. Kalau sama pemerintah saja kita bisa taat, apalagi kita akan lebih taat kepada Tuhan. Kita lihat bagaimana orang Bea datang kepada Yesus yang diwakili oleh Petrus. Apakah gurunya tidak memberikan Bea 2 dinar itu? Lalu kita lihat di sana Petrus bilang bayar. Sampai pendek cerita, Yesus bilang, daripada kita menjadi batu sandungan, pergi mancing. Lalu tangkaplah ikan itu, buka mulutnya, di sana ada uang. Petrus pun mancing, dapat ikan, ada 4 dirham dalam mulut ikan itu. Yesus bilang, bayarlah padamu, bayarlah pada pas 2 dirham. Lalu satu kali lagi orang Farisi itu bilang, mereka ini mau menjebak Yesus. Maka dibilang, sini uangnya. Tak lihat. Ini gambar dan tulisan siapa? Gambar dan tulisan Kaisar. Maka berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Ini suatu ketaatan. Bagaimana kita taat? Kalau taat kepada pemerintah, apalagi kepada Tuhan, begitu saudara. Orang ini diajari supaya taat kepada pemerintah daripada batu sandungan loh. Ketika Bea diminta itu, dibayar sama Tuhan Yesus. Gambar dan tulisan siapa? Gambar dan tulisan Kaisar. Berikan kepada Kaisar. Ini disuruh taat kepada pemerintah. Sekali lagi, kalau kita diajar taat kepada pemerintah saja, apalagi kepada Tuhan, kita harus lebih taat kepada itu. Coba Yohanes 14 ayat 15 bilang, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Aturan pemerintah aja kita ikuti, apalagi aturan
dari kerajaan surga. Kita warga kerajaan surga, mesti kita lebih turut dengan itu. Maka dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah-perintah. Jadi Bapak Ibu, saat kita memberi persepuluhan, kita sedang taat kepada Tuhan. Tidak cuma bernyanyi lebih dalam lagi. Coba nyanyi dulu. Itu saya tulis di nyanyinya. Supaya ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku rindukan Yesus, ku mengasihi. Mengapa memberi persepuluhan? Satu bukti bahwa kita mengasihi Tuhan dan tunduk kepada Tuhan. Itu sebabnya kita memberikan persepuluhan itu. Yang kedua, berapa jumlah persepuluhan? Coba. Allah tidak melihat jumlah, tetapi persentase. 10% dari penghasilan. Maka tidak sama. Semua kita tidak sama. Allah tidak melihat jumlahnya. Tidak diberikan satu patokan, kamu harus persepuluhanmu 500.000, 600.000, 1 juta, tidak. Mungkin ada orang bisa memberi persepuluhan di bawah itu, bahkan ada juga di atas itu. Maka Allah tidak lihat jumlah, tapi persentase. 10%. Itulah perpuluhan, saudara-saudara. Ilustrasinya begini, ayat tadi mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu sapi atau kambing domba, maka dari segala yang lewat dari bawah tongkat gembala waktu dihitung, setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10 tutup. Jangan teruskan itu ke-10 ke sana. Yang satu tinggal. Maka dikatakan Allah tidak melihat jumlah, tapi persentase persepuluhan. 1 dari 10, saudara-saudara. Ya. Jadi itu karena orang Israel pada waktu itu adalah seorang peternak, kerjaannya bertani. Lalu mereka membawa persembahan yang begini modelnya. Saya kira kita tangkap. Kalau ditanya berapa jumlah persepuluhan, Allah tidak lihat jumlah, tapi persentase. 10% dari hasil. Banyak orang sulit memberi persepuluhan, maka menjadi perbincangan, menjadi perdebatan. Sulit memberikan persepuluhan itu. Alasannya macam-macam, banyak hal. Pendapatanku kecil, bagaimana mungkin aku kasih persepuluhan lagi? Pendapatanku hanya 200.000. Lah, kebutuhan keluarga banyak. Tidak mungkin. Kalau penghasilan kita 200.000, maka persepuluhannya berapa? 20.000. Dengan penghasilan besar pun belum tentu sanggup memberikan persepuluhan. Tadi alasannya penghasilanku kecil, maka tidak bisa dibagi-bagi dalam kebutuhan rumah tangga. Besar pun sekali lagi, penghasilannya belum tentu mampu memberikan persepuluhan. Sekarang gajinya 20 juta. 20 juta gajinya, terus perpuluhannya berapa? 2 juta. Kegeden. Enak menggerejo. Kan itu baru 20 juta.
juta, kalau hanya 2 juta mungkin masih gampang. Kalau punya pabrik perusahaan yang penghasilannya bisa 1 miliar, berapa per bulan? 100 juta. 100 juta. Loh, 100 juta. Wah, masa setiap kali bulan datang saya harus memberikan 1 mobil, maka kecil besar pun tidak menjamin orang bisa memberikan per sebulan. Sulit. Hanya hati yang digarap oleh Tuhanlah yang bisa memberi per sebulan. Hati yang dikerjakan Tuhanlah yang bisa memberikan. Bukan soal kecil dan besar. Lihat perempuan janda yang punya segenggam tepung ketika Eli bilang, berikan aku makan. Hanya ini segenggam tepung, segenggam aja buat dia tidak cukup loh, segenggam tepung. Tapi ini sama anaknya mau dibagi berdua. Setelah itu kami mati katanya. Enggak, dahulukan, buat. Dibuat saudara. Ternyata enggak mati. Lalu pada waktu Yesus bersama dengan murid-murid, di sana mereka tidak ada makanan. Lalu ditanya, berapa roti ada padamu? Tidak ada. Lalu di sana ada seorang anak kecil, di sana ada 5 roti, ada 2 ikan. Ayo sini. Apa artinya itu? Sini. Lalu Yesus menerima roti dan ikan. Ditadahkan tangannya, dibilang bagikan 5.000 orang yang makan. Ketika 5 roti 2 ikan itu dibagikan, mereka mampu makan semuanya, bahkan sisa. Janda seorang imam itu, dia tidak punya apa-apa kecuali minyak di dalam buli-buli. Dia datang juga kepada Eli. Penagih hutang datang, anakku mau diambil dua-duanya. Lah terus mau jadi apa hidupku? Pinjam bejana-bejana di tetanggamu, jangan sedikit tapi sebanyak-banyaknya. Masuk ke dalam kamar, isi bejana-bejana itu dari minyak buli-bulimu yang kecil itu. Dia pun perempuan janda imam itu ambil, masuk dalam kamar, tuang, oh penuh. Semua bejana itu penuh, minyak itu pun berhenti. Lalu dilapor sama Eli, sudah penuh semua bejana itu, terus apa lagi yang saya lakukan? Gini loh, jual minyak itu, bayar hutangmu, begitu kan? Bayar hutang, lalu dijual, cukup bayar hutang, masih sisa loh, wes pakai. Jadi bukan soal kecil besar, ya, bukan. Bagaimana hati kita rela tidak, bukan tunggu besar penghasilanku baru aku beri per sebulan. Tidak bisa juga, belum tentu sanggup. Kau diberkati nanti berpenghasilan 1 miliar, terus tidak sanggup berikan 100 juta itu, tidak sanggup. Orang bertemu penghasilan 1 miliar dengan 200.000. Piye, kamu kasih per sebulan enggak? Ya, kau juga 100 juta loh. Mosok tak wene 100 juta. Lah nek kamu sih gampang. Hasilmu 200.000, kamu lebih bisa. Toh juga tidak bisa. Kalau aku posisi kau bisa. Tidak bisa juga. Ternyata yang berpenghasilan 200.000 juga tidak mampu memberikan persepuluhan. Persepuluhan bukanlah persepuluhan kalau tidak memberi sesuai dengan instruksinya Tuhan. Tidak ada artinya begitu. Kalau tidak memberi sesuai instruksi, yaitu tadi setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Kalau kau dari 10 kau berikan itu separuh, seperapat bahkan, saudara, enggak, itu bukan persepuluhan. Kau udah potong itu. Tapi harus sesuai instruksinya Tuhan. Itu persepuluhan. Persepuluhan dilakukan, diberikan, dikembalikan harus sesuai dengan instruksinya Tuhan. Maka kalau begitu, sulit dong orang Kristen, susah dong.
kekristenan itu tidak gampang. Maka kalau kita itu ngomong tentang Kristen ke surga itu tidak gampang. Yang soal begini aja tidak sanggup. Masih ada soal kekudusan, soal kesucian, soal berbohong, soal yang lain-lain masih banyak. Sulit enggak? Gue juga berat loh. Ya saya bilang, jadi orang Kristen itu enggak gampang. Jadi terlalu angkuh orang Kristen itu percaya sudah selamat. Dalam kondisi begini pun belum bisa. Mari kita harus lebih taat kepada Tuhan. Daging kita ini harus mati. Itu loh Kristen. Tundukkan hati kita kepada Tuhan. Relakan hidup kita kepada Tuhan. Ku persembahkan hidupku, benar-benar persembahkan. Harus kita persembahkan hidup kita. Ayo kita lihat bahwa harus kita matikan daging kita itu. Ini Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jelas. Harus bisa matikan perbuatan daging itu. Ini Galatia 5:17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya, daging dengan roh itu bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Maumu untuk memberi persepuluhan, dagingmu tidak rela, harus mati sudah. Kamu mau menghendaki yang baik, tapi dagingmu tidak rela. Waduh, ocolo. Masa kamu kasih 2 juta? Karena 20 juta kan begitu. Kamu kasih 2 juta tiap bulan. Kebangetan kamu. Lihat adik-adikmu, lihat anakmu, lihat ibumu, lihat semua itu. Lah sudah. Itu daging itu narikmu. Ya. Maka kalau Paulus bilang yang kehendaki itu ingin berbuat baik, tapi yang justru yang jelek itu datang pada keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Tidak gatuk kau ingin berbuat baik, kau ingin memberi persepuluhan, tidak gatuk dengan daging. Pasti pikiranmu akan diracuni oleh setan. 2 juta mau kau kasih? Jangan lu. Masa lu ini 2 juta? Tunggu kau miskin dulu. Ketika penghasilanmu 50.000, kamu harus kasih berapa? 5.000. Ayo gampang. Kau mau rela miskin dulu supaya bisa memberi perpuluhan 5.000? Mau? Biar kita berdoa semua miskin berpenghasilan 50.000 lalu bisa memberi perpuluhan 5.000. Kita harus berdoa, Tuhan, jamah hatiku, baru ya Tuhan, baru ada kerelaan. Harus minta Tuhan ubah kita. Jadi tidak gampang jadi orang Kristen kan? Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kalau kita tangkap ini, kalau kita mengerti ini, saudara, dan kita diubahkan oleh Tuhan, kita bisa dengan mudah memberi persepuluhan. Sebab semua dari Dia. Alkitab bilang segala sesuatu adalah dari Dia, maka oleh Dia, kepada Dia, bagi Dia kemuliaan. Jadi persepuluhan yang kita berikan adalah kemuliaan bagi Tuhan, bukan kemuliaan bagimu, bukan kemuliaan bagi gereja. Tidak. Kalau kita tahu ini bahwa semua dari Tuhan, tidak ada yang sulit memberi persepuluhan. Gampang, ringan, rela. Tinggal hitung kok. Persepuluhan setiap yang ke-10 berarti itu bagiannya Tuhan. Mari Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita belajar bahwa persepuluhan itu memang bagiannya Tuhan. Kita lihat yang ketiga, di mana kita memberi persepuluhan? Nah ini sekarang Ulangan 25 ayat 5 sampai 6, 13, 14. Lihat. Tetapi tempat yang
yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana. Tempat itulah harus kamu cari, dan kesanalah harus kamu pergi. Kesanalah harus kamu bawa korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, korban nasamu dan korban sukarelamu, anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing domba. Artinya bukan saja persepuluhan, semua persembahan sukarela, persembahan macam-macam itu jangan di tempat lain. Ya, lihat ini ayat 3. Hati-hatilah, betul? Hati-hatilah supaya jangan engkau mempersembahkan korban bakaranmu di sembarang tempat yang kau lihat. Kalau kita mau bayar-bayar di sembarang tempat itu sama dengan pelacur. Ya, pelacur ada di Silir, ke sana jajan, bayar. Lalu pelacur ada lagi di RRI, pakai bayar, sembarang naik. Jadi yang begini-begini pelacur. Hati-hati, jangan engkau mempersembahkan korban bakaran di sembarang tempat. Jelas firman Tuhan. Kita lihat satu lagi, Maleakhi 3:10. Jelas kok ini. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Mana? Jangan di sembarang tempat. Jangan di sembarang tempat. Harus ada satu tempat di mana kita terpelihara. Di gereja lokal lah kita memberikan persembahan persepuluhan. Gereja lokal kita itulah tempat persembahan kita. Hati-hati, jangan di sembarang tempat. Jadi jelas persepuluhan tidak bisa diberikan sesuka hati. Di sembarang tempat tidak bisa. Tapi tempatnya hanya satu, gereja lokal. Bisakah dibagi persepuluhan? Pokoknya aku punya persepuluhan dari 20 juta, hasil itu 2 juta. Lalu tak bagi-bagi, 500 di sana, 500 di sana, 500 di sana, 500 genap 2 juta. Aku kan perpuluhan. Tak bisa. Tak bisa kau bagi-bagi. Emangnya kau saat Tuhan, Tuhan bilang hati-hatilah. Keliru, itu banyak yang begitu-begitu. Perpuluhan kita bagi-bagi. Tak bisa. Tak bisa dibagi-bagi persepuluhan. Jangan berikan di sembarang tempat. Tapi bisakah memberikan ke gereja lain? Bisa. Tapi bukan persepuluh. Ya, bukan persepuluhan. Ada orang membangun gereja, lalu Bapak Ibu terbeban dengan gereja itu yang sedang membangun. Bantu. Ada gereja yang membutuhkan prasarana ibadah, alat musik dan segala macam. Lalu kita diberitahu, Pak, Bu, tolong, kami butuh alat musik, kami butuh sound system, kami butuh AC, tolong dibantu ya. Bisa enggak? Bisa. Bisa. Kemana saja uangmu itu bisa kau berikan, tapi bukan persepuluh. Ya, jangan bilang, oh ya, aku punya persepuluhan kemarin belum saya setorkan di gerejaku. Wes, ini nak, tak kasih mau kau. Di gereja ini tak benahi. Tak bisa. Tapi kalau kau mau memberi dengan beban kepada gereja yang sama, atau panti asuhan, atau panti jompo, yayasan-yayasan, bisa loh. Tapi bukan persepuluhanmu yang kau kasih, beda. Kita bicara persepuluhan. Jangan kau bilang, wah persepuluhanku belum tak naik ke gereja, ternyata panti ini membutuhkan ya. Nah, persepuluhan keluar dari, enggak gitu persepuluhan. Persepuluhan itu tetap adanya di gereja lokal. Sama seperti ke tempat RT kita. Ada uang kita kan, ada di sana iuran. Kita bayar iuran sampah, iuran lansia, iuran balita, kasih. Kalau kita terbeban dengan gereja A, panti asuhan A, boleh, tidak keliru. Ayo satu lagi, klik. Kepada siapa persepuluhan diberikan? Kepada Lewi.
Bilangan 18 ayat 21 dan 24. Mengenai Bani Lewi. Perhatikan, mengenai Bani Lewi. Sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan. Nah, dikatakan sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel. jadi penerima persepuluhan itu adalah siapa? Lewi. Tangkap itu. Di antara orang Israel sebagai milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Nah, ini kepada Lewi diberikan karena mereka bekerja di dalam kemah pertemuan. Terus, Sebab persembahan persepuluhan yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan sebagai persembahan khusus kuberikan kepada Lewi. Terus, sebagai milik pusakanya. Itulah sebabnya aku telah berfirman tentang mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang. Saudara, ada 12 suku Israel. Lewi ini anak ketiga. Ketika pembagian tanah, ini suku Lewi ini tidak dapat bagian tanah, tidak dapat. Tapi yang 11 itu kebagian tanah. Loh, kok gitu? Iya. Karena Lewi ini punya tugas sendiri, ya, yaitu bekerja di bait Allah, di kemah pertemuan. Lalu kamu tidak boleh punya tanah, tapi kamu khusus melayani. Nah, maka kalau gereja yang lain, gereja tua sistem digajikan begitu. Karena kamu melayani, tidak boleh kerja lagi, tidak boleh jualan, tidak boleh berusaha. Kepada Lewi tidak diberikan bagian tanah, hanya kepada 11 yang lain, karena dia punya pekerjaan di kemah. Mengapa suku Lewi? Yesaya 44 ayat 28. Mereka tidak mendapat bagian milik pusaka, sebab akulah milik pusakanya. Dan janganlah berikan kepada mereka apa? Tanah milik Israel, sebab akulah milik mereka. Jangan berikan tanah kepada. Jadi bukan pilih kasih. Memang ada pekerjaan. Si Lewi itu dia khusus di kemah Allah, ya, di tempat ibadah. Maka kalau 10% dari 11 itu, katakanlah misalnya 100.000 gaji 11 itu, ya, satu yang mau ditanggulangi, artinya yang ditopang oleh mereka melalui persepuluhan. 100.000 berarti berapa persepuluhan? 10.000. 10.000 kan? 10.000 ping 11. 120. Berapa? 120. 120. Enggak. 110. Ya. 11 kok. 110. 110 ya kan, betul? Ya. 110. Perhatikan. Lalu yang punya 9 itu 11 itu kelong 10 tadi. Jadi berapa milik mereka? 90. Kan 100 tadi. Udah kelong 10 loh. Tinggal berapa? 90. 90 milik yang ke-11. Tapi menjadi berapa sama Lewi? 110. Menjadi 110. Besar Lewi apa besar Israel itu? Lewi. Besar Lewi. Tapi jangan berhenti sini. Wah, besar ya. Aku punya penghasilan 90 dari 100 karena aku kasih persepuluhan. Tapi Lewinya dapat 110. Selisih berapa? 20. Iya, berarti dia dong 20 dari aku. Gitu ya. Nanti kita lihat. Bilangan 18:23. Tapi orang Lewi, mereka lah yang harus melakukan pekerjaan pada kemah pertemuan, dan mereka harus menanggung akibat kesalahan mereka. Nah, Lewi itu punya tugas, dan segala tanggung jawab pun akan diterimanya. Kalau jenengan kerja di perusahaan juga, risikonya ditanggung oleh jenengan. Nah, ini bekerja di kemah pertemuan, ya tetap juga tanggungannya bodoh aja, bahwa persepuluhan itu
diberikan kepada Lewi karena mereka bekerja di sana. Yang pertama kepada Lewi, yang kedua kepada imam. Maka Lewi itu tidak berhenti loh perpuluhannya. Kok enak 110? Dia memberikan juga persepuluhan kepada imam. Karena mereka penerima persepuluhan. Lewi dan imam. Lihat 25 dari Bilangan 18, 25 dan 26. Tuhan berfirman kepada Musa, lagi haruslah engkau berbicara kepada siapa? Orang Lewi. Ngomong kau Musa kepada Lewi itu, jangan diam. Nah, dan berkata kepada Lewi itu, apa dia bilang? Apabila kamu menerima di pihak. Apabila kamu menerima dari pihak orang Israel yang 11 tahun tadi, persembahan persepuluhan yang diberikan kepadamu dari pihak mereka sebagai milik pusakamu, maka apa? Haruslah kamu mempersembahkan sebagian daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, yakni persembahan persepuluhanmu dari persembahan persepuluhan itu yang diterima oleh Lewi tadi. Dia tidak berhenti di sana, berikan juga kepada imam. Dari 110 tadi kan persepuluhannya jadi berapa? 99 ya. Tadi Israel yang 11 suku 90, Lewinya menjadi 99. Nah, kalau ini diilustrasikan, dicocokkan dengan sekarang, Bapak Ibu, jemaat memberi persepuluhan di gereja lokal. Persepuluhan, persembahan semua yang ada diterima oleh gereja lokal, tidak leren mungkin. Saya sebagai hamba Allah memberikan persepuluhan ini kepada siapa? Kepada organisasi. Karena biaya operasional organisasi itu, induknya itu tidak bisa berjalan itu sendiri. Dari mana uang organisasi? Dari semua cabang-cabang ini, setor persepuluhannya ke organisasi. Lalu uang organisasi kemana? Nah itu lagi. Nah, terus kemana uang organisasi? Saya kasih tahu Bapak Ibu. Itulah diberikan kepada janda-janda sosial, ya sosial. Diberikan kepada orang miskin dari organisasi itu sudah. Lalu membangun gereja. Persepuluhan itu adalah perintah dari Tuhan. Bukan rekayasa gereja, bukan juga proyek dari gereja. Jadi perpuluhan kita tidak kemana-mana, semua terlihat di biaya operasional. Dan perpuluhan itu memang harus diberikan, tidak bisa tidak. Kemana? Maka jangan beri di tempat lain. Itu jelas, hati-hati. Jangan beri di tempat lain. Kalau ke tempat lain tidak ada biaya operasional yang seperti dilakukan oleh kita di Jawa Tengah dan orang dari pusat nanti ke daerah-daerah. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.